Oke, sedulurku semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu dulur, karena subscribe itu gratis. Tis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulu-dulur, konco-konco, kawan-kawan, sahabatku semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Semoga dalam keadaan baik dan semoga dalam keadaan sehat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan-urusan sahabatku semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat subscribeku dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Talut sampai Pulau Rote, aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Dan untuk sahabat-sahabat yang belum bersahabat dengan channel Abah Kowi, aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 500 juta rupiah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik dulur-dulur subscribeku yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik dan yang baik-baik gitu kan ya, asik. Di hari Sabtu malam minggu ini sambil jalan-jalan, sambil naik ride gitu ya, istilahnya sambil riding malam ini. Ya kita sambil ngobrol-ngobrol lah, sambil ngobrol tentang kehidupan gitu kan, tentang kehidupan kita gitu, tentang semangat hidup gitu kan ya. Ya karena tidak selamanya kita dapat menjalani hidup dengan penuh semangat ya dulur. Terkadang ada saja situasi dan kondisi tertentu yang membuat semangat dalam diri kita tersebut tiba-tiba menguap gitu. Tiba-tiba males gitu kan. Adalah gitu ya. Ya di saat-saat seperti itulah biasanya kita perlu mencas ulang diri kita, mengisi kembali tangki-tangki motivasi, anjir, tangki-tangki motor kali yang tadinya hampir kosong, dengan sedikit energi untuk kembali beraksi. Dan juga jangan lupa ngopi gitulah dulur-dulur. Ya salah satu cara mengisi tangki motivasi di dalam diri kita tersebut ialah dengan membaca cerita motivasi yang berisi kisah-kisah inspiratif atau apalah gitu ya. Banyak buku lah gitu yang bisa membakar semangat kita untuk untuk semangat 45 kembali gitu kan. Yang tadinya udah malas, udahlah males lah gue hidup udah kayak gini gitu kan misalkan. Tapi ya di saat kita membaca sesuatu yang bisa memotivasi, ternyata iya bener, gue juga harus bisa nih gitu. Akhirnya kadang-kadang semangat kita tumbuh gitu kan. Semangat kita itu menggelora kembali gitu kan. Seperti yang pernah saya baca gitu kan dalam kisah nelayan. Jadi gini dulur, ada sebuah cerita motivasi menarik yang datang dari seorang nelayan di negara Jepang. Wah Jepang sanalah pokoknya nama Jawa kali gato. Jadi yang ada di negara Jepang yang ingin tangkapan ikannya dapat terjual masih dalam kondisi segar gitu kan. Jadi seorang nelayan itu menangkap ikan di tengah laut gitu ya, tapi ingin menjual ikan tersebut dalam keadaan segar gitu setibanya nanti di darat gitu kan. Ya sebagaimana kita tahu, seorang nelayan akan pergi berlayar untuk menangkap ikan ke lautan lepas. Selama beberapa hari kemudian baru kembali ke darat untuk menjual hasil tangkapannya, kan begitu ya. Biasanya memang seperti itu gitu kan. Di laut berhari-hari, berapa malam gitu kan, dan baru pulang ke darat gitu kan. Dan kita sudah pastilah gitu, yang namanya ikan itu sudah pasti dalam keadaan mati gitu kan. Nah suatu ketika seperti biasa para nelayan yang telah ditunggu-tunggu kedatangannya oleh warga sekitar gitu ya. Warga sekitar itu pembeli lah gitu ya, yang ingin membeli ikan dirinya kembali ke darat gitu kan. Warga yang tidak sabar lalu menyerbu para nelayan tersebut gitu. Namun sangat disayangkan gitu, hasil tangkapan ikan hari itu kondisinya sudah mati dulur. Sedangkan si pembeli ingin membeli ikan dalam kondisi segar gitu kan. Ya logika lah, nggak mungkin lah gitu kan ya. Seorang nelayan itu menangkap ikan di laut berhari-hari, bermalam-malam gitu kan. Setelah dapat ikan banyak baru kan balik lagi ke darat. Ya nggak mungkin lah dalam keadaan ikan itu dalam keadaan hidup gitu kan. Nggak mungkin lah gitu ya, kayaknya sih enggak lah gitu ya. Ya mungkin kalau di es mah tetap mati gitu, tapi dalam keadaan seger gitu kan, tapi di es gitu. Nah alhasil penjualan ikan di hari itu tidak laku, dan para nelayan berpikir keras bagaimana caranya agar ikan hasil tangkapan bisa diterima oleh warga. Kemudian mereka mendapat ide, yaitu dengan memasukkan ikan-ikan mati tersebut ke dalam freezer ya, di es itu gitu kan, di es gitu. Dengan penuh harapan para nelayan kembali ke darat dan menawarkan ikan yang di dalam freezer tersebut.
Tapi ya warga kembali nggak mau lah gitu membeli ikan tersebut dengan alasan ikan sudah mati gitu kan. Meskipun si ikan tersebut sudah dimasukkan ke dalam freezer gitu, tapi tetap menurut pembeli kondisi ikan tersebut tidak sesegar ketika ikan masih hidup gitu ya. Iyalah, namanya ikan sudah berhari-hari terus di es gitu kan, ya beda lah kesegarannya, tidak sesegar yang masih hidup, itu ya udah jelas lah gitu kan. Nah kemudian para nelayan pun mencari cara kembali agar warga mau membeli ikan hasil tangkapan mereka dalam kondisi masih hidup gitu. Jadi si nelayan tuh berpikir gimana sih caranya gitu kan, biar kita tuh menangkap ikan di lautan lepas dan terus kembali lagi ke darat itu ikannya masih dalam keadaan hidup gitu kan. Nah didapatkanlah semua ide itu yang memasukkan ikan-ikan ke dalam sebuah tong kecil yang diisi air gitu, dengan harapan ya nelayan itu dengan harapan ikan-ikan akan tetap hidup setelah kembalinya ke darat gitu kan. Nah kembalilah dengan rasa semangat para nelayan berteriak lantang kepada warga gitu kan, hai warga, hai pembeli gitu kan, kali ini aku telah berhasil membawa ikan dalam kondisi masih hidup gitu. Apa kalian masih tidak ingin membelinya gitu kan, kata nelayan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Warga kembali menolak ikan yang masih hidup tersebut dengan alasan, mana mungkin aku percaya bahwa ikan ini masih segar, sedangkan kondisi ikan sudah lemas dan tidak bergerak lincah gitu kan. Ya elah emang ribet ya kadang-kadang pembeli itu ya, dikasih katanya pengen ikan yang masih hidup gitu kan, dikasih ikan yang masih hidup, ikannya lemas masih juga nggak mau gitu, padahal ikannya masih dalam keadaan hidup gitu kan. Nah akhirnya dengan penuh kekecewaan para nelayan kembali melaut sambil terus memikirkan strategi bagaimana cara ikan bisa hidup tapi masih dalam kondisi segar. Lalu seorang nelayan mempunyai gagasan dengan cara memasukkan ikan hiu kecil ke dalam tong yang berisi ikan-ikan hasil tangkapan tersebut gitu kan. Apa yang terjadi kali ini? Warga kemudian menyukai ikan-ikan tersebut karena mereka bergerak lincah ke sana kemari saling berkejar-kejaran dengan anak hiu yang telah dimasukkan agar tidak memangsa dan dapat mempertahankan hidup gitu kan. Ya jadi ngomong-ngomong kesimpulannya sih, terkadang dalam kehidupan pun kita memerlukan ikan hiu kecil gitu ya untuk membuat kita terus bergerak, karena diam adalah mati gitu. Apa yang membuat kita diam? Ketika kita tidak mempunyai masalah dan berada pada zona nyaman yang membuat diri kita terlena dengan segala kenyamanan. Bukan berarti kita harus mencari masalah dalam hidup gitu, namun kita menjadi cenderung lebih lengah dalam situasi nyaman tersebut ya, karena kita merasa nyaman gitu, udahlah enak di sini, nyaman ini di sini gitu ya, di zona nyaman itu ya. Memang ada pepatah yang mengatakan sih zona nyaman itu akan membunuhmu lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi keluarlah dari zona nyaman katanya. Kadang-kadang ada memang keterangan-keterangan yang seperti itu gitu ya. Sampai-sampai ya karena saking nyamannya gitu kan, sampai-sampai kita seolah-olah seperti mati gitu secara perlahan. Lalu apa yang membuat kita hidup terus bergerak dan berkembang seperti layaknya ikan dalam kisah yang tadi saya bicarakan itu? Jawabannya adalah masalah gitu. Loh kok masalah gitu? Kok masalah gitu yang membuat kita bisa hidup terus bergerak, kok masalah gitu? Ya dengan masalah ditambah tekanan dalam hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, ketika itu juga naluri kita bergerak secara otomatis untuk mencari solusi dari masalah itu. Di saat terburuk seperti itu, kita akan mempunyai banyak waktu dan pikiran untuk mengingat Allah dan berdoa kepadanya gitu kan. Oleh karena itu kita harus mensyukuri hiu-hiu kecil yang hadir dalam hidup kita. Ya hiu-hiu kecil itu masalah gitu kan, maksudnya masalah gitu kan yang hadir dalam hidup kita. Jangan pernah mengeluh, karena suatu saat hiu kecil ini akan membawa kita menuju kebahagiaan yang kekal ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya mudah-mudahan aja ya. Ternyata ya memang sih masalah itu kadang-kadang seringkali membuat kita menjadi lebih dewasa gitu kan. Ya kadang-kadang masalah itu seringkali membuat kita menjadi lebih menjadi lebih penyabar gitu kan. Lebih kita tuh ya, karena ada masalah itu kadang-kadang kita lebih bisa menjadi lebih penyabar lah pokoknya gitu ya.
Beda lagi dengan kita merasa ada di dalam zona nyaman itu ya, kadang-kadang ya namanya di zona nyaman gitu kan. Ya soal cinta mah gitu, di zona nyaman gak masalah gitu. Kenapa sih kamu mau sama dia? Ya karena aku sih nyaman-nyaman aja gitu. Itu lain lagi ceritanya gitu kan. Ini masalah hidup gitu. Jadi kalau di masalah hidup itu kadang-kadang ya jangan terlena dengan kenyamanan gitu kan. Jangan terlena karena kadang-kadang kenyamanan itu apa namanya ya, ya cenderung membuat kita terlena gitu kan. Jadi terlalu nyantui lah istilah nama gitu kan dengan adanya zona nyaman tersebut gitu ya. Jadi seumpama sekali-kali suatu hari gitu misalkan kita dikasih masalah gitu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itu sebagai bentuk untuk kita agar lebih bisa agar lebih bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan gitu ya. Jadi ketika itu naluri kita kan bergerak secara otomatis itu mencari solusi dari masalah itu gitu ya dulur. Gitulah dulur cerita tentang motivasi hidup lah gitu ya yang saya baca gitu kan di salah satu artikel gitu kan, yang kebetulan artikelnya itu tentang kisah nelayan gitu kan, gitulah ya. Ngomongin soal masalah gitu kan ya, ya memang kita memang membutuhkan itu gitu. Kadang-kadang ya beginilah, ketika kita ditimpa musibah, bencana atau keadaan yang sulit, banyak dari kita yang meratapi nasib dan menyalahkan Tuhan gitu kan, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih harus saya yang mengalami ini? Kenapa bukan orang lain saja? Apa salah saya hingga Tuhan memberikan saya, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan saya mengalami musibah ini? Bagaimana bisa melanjutkan hidup dalam keadaan seperti ini gitu kan? Mengapa hidup orang lain tampak begitu mulus dan mudah? Tuhan tidak adil gitu kan. Kadang-kadang kita tuh Allah Subhanahu wa taala nggak adil gitu kan, gitu bla 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 gitu. Kadang-kadang kita berburuk sangka gitu kan karena ada masalah gitu kan. Kadang ya depresi, kadang ya kecewa dan putus asa gitu kan menghantui diri kita gitu. Namun jika mau dipikir kembali, ya bijaksanakah kita kalau selalu menyalahkan keadaan gitu? Ya apakah masalah akan selesai jika hanya menyalahkan keadaan? Ya tentu tidak lah gitu kan. Tidak ada satu apapun yang kebetulan di dunia ini. Segalanya telah diatur oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekecil apapun kejadian itu tentu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu punya alasan mengapa Dia memberikan keadaan demikian kepada kita. Ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin kita itu mempelajari hikmah gitu dari masalah tersebut, dari kejadian tersebut. Allah tidak akan memberi cobaan yang tidak bisa dilewati oleh hamba-hambanya kan gitu. Karena itu ya percayalah, mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih saya atau memilih kalian gitu untuk menjalani keadaan sulit yang aku rasakan gitu kan. Ya karena Allah tahu bahwa saya itu atau kamu itu mampu untuk melewati masalah tersebut gitu. Jika orang lain yang mengalami apa yang Anda alami gitu kan, apa yang akan kita alami gitu, belum tentu mereka bisa sekuat saya, bisa sekuat Anda gitu kan, bisa sekuat kalian semua gitu kan. Ya setiap setiap masalah, setiap kesukaran, setiap kejadian gitu yang kita alami adalah semata-mata kesempatan untuk mengasah kita menjadi pribadi yang lebih kuat gitu kan. Ya seorang sarjana bekerja sebagai pegawai kantoran dengan gaji 3 juta per bulan misalkan. Di lain pihak seorang berijazah SMP mampu menghidupi keluarga lewat usaha tambak ikan misalkan, tambak ikan lele gitu kan, dengan penghasilan yang berkali lipat gitu kan dari gaji yang sebagai pegawai kantoran dengan gaji 3 juta itu kan gitu.
Ya kesulitan memperoleh pekerjaan sering gitu, seringkali membuat kita berpikir lebih keras bagaimana cara memperoleh uang. Jika setiap masalah kita hadapi dengan pikiran positif, tentu hasil yang positif juga akan kita dapatkan gitu ya. Ya hidup adalah untuk menyelesaikan masalah kan, intinya seperti itu ya. Meski tampak bahagia di luar, setiap orang pasti memiliki masalah sendiri gitu. Ada seorang gadis misalkan berparas cantik dari keluarga berkecukupan gitu kan. Apapun yang ia inginkan hampir selalu didapatkannya. Ia memiliki kekasih yang tampan dan perhatian. Di samping masih banyak pria lain yang juga memujanya. Bahagiakah hidupnya atau tidak gitu kan? Kedua orang tuanya telah lama bercerai. Jika bertemu pun sikapnya seperti kucing dan anjing itu, masing-masing telah menikah lagi. Tak ingin memilih salah satu pihak, akhirnya si gadis dan adiknya yang masih SMA memilih untuk tinggal berdua saja. Nah, coba kita tengok orang-orang yang tampak bahagia, pasti akan Anda temukan satu sisi yang membuat orang itu merasa hidupnya tidak sempurna gitu kan. Begitupun dengan diri kita sendiri, jika saat ini kita merasa punya masalah, selesaikanlah dengan tawakal tanpa pernah mengeluh. Itulah ujian yang Tuhan berikan sesuai dengan porsi kemampuan Anda gitu kan. Ya gitu kan, jadi intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh memberikan masalah gitu, memberikan masalah tuh pasti dengan jalan keluarnya, dan memberikan masalah kepada setiap manusia itu, kepada setiap hambanya itu, kepada setiap makhluknya itu pasti dengan batas, sudah disesuaikan dengan kemampuannya gitu kan. Tidak mungkin lah gitu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan masalah terhadap kita, terhadap sampean, terhadap kita semua itu memberikan masalah melebihi batas kemampuan kita, enggak lah gitu ya. Intinya Allah itu memberikan penyakit pasti ada obatnya gitulah kira-kira. Kemana we karep lah gitu ngobrol makan gitu. Yang penting konten saya di saat ngeplok nggak sepi gitu kan. Jadi ngobrol kemana aja gitu ya. Yang penting ya mudah-mudahan ada hikmahnya lah gitu. Ada yang mudah-mudahan dari setiap pembicaraan saya itu ada dari setiap pembicaraan saya itu mudah-mudahan ada yang bisa dipetik gitu ya. Ya kalau nggak ada yang bisa dipetik ya jangan diambil gitu, jangan dipetik ya gitu kan. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya. Ya diambil yang manfaatnya saja lah gitu kan. Ya kalau nggak ada manfaatnya mah nggak usah diambil lah, intinya seperti itu ya. Ya seperti itu dulu video vlogger malam ini, keliling-keliling di Kota Tulung Agung nih di Sabtu malam minggu ini. Jadi saya rasa begitulah motivasi kehidupan yang saya baca di artikel-artikel atau di website atau di Kaskus gitu kan dan lain sebagainya. Kadang selain baca di buku juga kadang-kadang saya searching di Google gitu, saya baca untuk dijadikan konten, untuk dijadikan materi gitu kan. Apa sih nanti yang akan saya bicarakan di saat ngeplog gitu kan, walaupun kadang-kadang nggak nyambung karena banyak lupa gitu kan. Ya jadi seperti itu dulu pembicaraan saya tentang motivasi kehidupan gitu kan. Ya mudah-mudahan untuk dulur-dulur yang mungkin sekarang sedang jauh dari keluarga, jauh dari istri, jauh dari teman gitu ya, di perantauan sendirian seperti saya ini, mudah-mudahan selalu semangat. Dan untuk dulur-dulur yang mungkin sekarang ditimpa masalah atau mungkin masalah sakit atau mungkin masalah keuangan, ekonomi, keluarga dan lain sebagainya gitu kan, mudah-mudahan cepat terselesaikan masalahnya dan tetap semangat dan tetap yakinlah gitu kan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa itu pasti memberikan masalah terhadap kita semua dengan semua solusinya, dengan semua jalan keluarnya gitu kan ya gitu. Jadi intinya jangan takut gelap gitu, karena semakin gelap akan cepat kembali terang gitu kan. Dawan cina nggak tahu lah ngomong apalah. Oke lah dulur, ya saya sudah kehabisan kata-kata nih untuk melanjutkan pembicaraan saya gitu kan, daripada pembicaraannya malah ngaco gitu kan. Pembicaraannya akan saya tutup sampai di sini aja dulu, dan untuk videonya ya saya biarkan aja sampai baterai si HP ini sampai baterai si kamera ini habis lah gitu, saya biarkan aja gitu. Memang saya seneng aja gitu dengan durasi panjang itu, biarin aja lah gitu.
gitu. Saya memang senang gitu mendokumentasikan gitu, untuk mendokumentasikan setiap perjalanan saya, dan itu sering saya tonton sendiri gitu kan. Karena kadang-kadang lucu-lucu juga sih kalau menurut saya mah gitu kan, ke jalan-jalan kayak gitu kan. Jadi untuk pembicaraannya saya sudahi dulu sampai di sini dulu ya, daripada malah pembicaraan saya malah ngelantur ke sana kemari gitu kan. Jadi sebaiknya saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih untuk dulur-dulur semuanya yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komentar gitu kan. Terima kasih banyak atas semangatnya, terima kasih banyak atas doa-doa dari setiap komentar gitu kan. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ataupun di akhirat gitu ya. Oke dulur, saya tutup lawang sigotaka pembicaraan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulu dulur.